Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa kembali di materi seputar keterampilan dan seni mengajar ya. Mata kuliah kita memang pendidikan keterampilan dan kesenian MISD, tapi saya pikir saya mau ajarkan tentang seni apa. Mau seni main gitar, main piano, saya bukan dosen yang tepat. Jadi saya arahkan yang sesuai dengan jurusan dan tujuan kalian mengambil jurusan PGMI. Maka setelah mencari-cari, saya mendapatkan yang cocok itu sekitar keterampilan dan seni mengajar di MISD. Itu Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI, dosen pembina Muhammad Raskur ya. Baik, kita mulai. Sebelumnya bagi adik sekalian, jangan lupa like, subscribe ya, supaya channel ini tetap bisa menjadi yang terbaik untuk wahana kalian menambah ilmu yang berhubungan dengan jurusan kalian. Baik, yang pertama tentang keterampilan. Apa sih keterampilan itu? Keterampilan secara umum diartikan adalah kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan sesuatu. Jadi yang dikatakan terampil itu adalah orang-orang yang bisa menggunakan akalnya, pikirannya, ide, serta kreativitasnya dalam mengerjakan sesuatu. Termasuk guru. Guru dituntut bisa menggunakan akal, pikiran, serta kreativitasnya dalam mengelola kelas dan menyampaikan materi terhadap peserta didik. Keterampilan juga dapat diartikan mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Mengubah, ya itu yang dimaksud dengan kreativitas ya, mengubah sesuatu menjadi lebih bermakna. Gurunya sama, materinya sama, waktunya sama, siswanya sama, tapi kadang menghasilkan output yang beda. Ya, karena setiap guru itu tidak mempunyai atau mempunyai kelebihan yang beda-beda, mempunyai kreativitas yang beda-beda. Ada guru yang sangat disenangi oleh peserta didik, ada juga guru yang tidak disenangi sama peserta didik. Ya. Terus keterampilan juga sifatnya harus dilatih, diasah dan dibiasakan. Betul ya? Namanya keterampilan itu tidak tumbuh seperti tanaman ditanam aja langsung begitu. Semua butuh dilatih. Bagaimana kita dilatih atau membiasakan diri manage sebuah kelas menjadi baik. Bagaimana kita dilatih untuk bisa sabar dan tangguh dalam menghadapi berbagai karakter dalam peserta didik. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya keterampilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, pikiran, serta ide dan kreativitas untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik, dan sifatnya harus dilatih, diasah dan dibiasakan. Oke. Menurut Robbins ada 4 kategori keterampilan. Yang pertama yaitu basic literacy skill. Artinya apa? Suatu keahlian dasar yang dimiliki tiap-tiap orang. Jadi keahlian dasar yang dimiliki setiap orang. Misalnya keterampilan menulis, keterampilan membaca, mendengar, atau juga keterampilan dalam berhitung. Keterampilan dasar ya, yang hampir semua orang bisa ya. Terus ada lagi keterampilan namanya technical skill, yaitu keahlian yang didapat dengan melalui pembelajaran. Misalnya menggunakan komputer, memperbaiki handphone, dan lain-lain. Jadi teknik atau skill yang diperoleh dengan proses belajar ya. Terus yang berikutnya ada interpersonal skill, yaitu keahlian tiap orang dalam melakukan komunikasi antar sesama. Contohnya seperti mengungkapkan pendapat,
saat bekerja sama dengan tim lain. Jadi interpersonal skill adalah keahlian tiap-tiap orang dalam melakukan komunikasi antar sesama. Ini biasa muncul saat kita bekerja dalam sebuah tim ya. Jadi keterampilan itu bisa sebenarnya, hanya terkadang begini. Ada orang yang sebenarnya ada terbesit dalam pikirannya hanya karena tidak pede berbicara, tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pendapatnya, jadi terpendam. Nah, interpersonal skill, ketika kita memiliki keterampilan seperti ini, maka kita itu akan mudah untuk berkomunikasi sesamanya. Membangun relasi akan sangat mudah. Yang terakhir adalah keterampilan problem solving. Apa dibilang problem solving adalah keahlian seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan logikanya. Ingat, logika itu akan selalu sejalan dengan pengetahuan. Logika itu akan selalu sejalan dengan pengetahuan. Hanya terkadang ada orang-orang ateis yang mengatakan, logikanya, kalau memang surga atau neraka itu ada, siapa yang sudah pergi dari sana? Seperti itu. Makanya ditanya juga, kalau memang udara itu ada, siapa yang pernah lihat udara? Itu kan? Jadi logika itu dengan pengetahuan akan selalu sejalan. Next, mengapa keterampilan itu perlu? Ya, ternyata adalah ini kita melihat secara umum ya, mengapa keterampilan itu perlu. Pertama adalah keterampilan itu dibutuhkan karena kesadaran komersial. Komersial ini artinya yang bersifat umum ya, yaitu memiliki naluri bisnis yang tajam. Seorang guru ketika dia menyadari bahwa kebutuhannya, harapannya, keinginannya untuk menjadi seorang guru yang baik, maka secara komersial dia akan menyadari bahwa untuk menempuh semua itu saya harus menempuh pendidikan yang baik juga, melatih keterampilan saya, melatih pembiasaan saya, melatih skill saya. Nah, kalau kita berbicara manage dan bisnis, itu merupakan juga sistem bisnis yang sederhana. Karena apa? Untuk memperoleh semua itu otomatis tidak gratis. Pendidikan tidak ada yang gratis. Keterampilan dan skill yang dipertajam tidak ada yang gratis, semua akan berbayar. Oleh karena itu, kesadaran komersial merupakan salah satu alasan keterampilan itu perlu. Komunikasi yang baik. Keterampilan itu perlu karena dengan keterampilan itu kita akan mudah untuk berkomunikasi, baik secara verbal maupun tertulis. Secara verbal itu artinya kita secara langsung. Orang mempunyai keterampilan berbicara yang baik akan mudah membangun relasi, akan mudah mengajak seseorang untuk ikut dengannya, akan mudah mensugesti atau mengarahkan seseorang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketiga, keterampilan itu perlu dalam memecahkan masalah. Dalam permasalahan sehari-hari, baik seorang guru atau dengan profesi apapun, keterampilan memecahkan masalah itu sangat penting ya, sangat penting. Karena apa? Ketika kita stuck dengan sesuatu masalah yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita pecahkan, maka itu adalah tanda atau awal sebuah stigma akan lahir bahwa kita merupakan orang yang tidak profesional. Ingat ya, beda profesi, beda profesional, beda profesionalitas. Seorang guru harus bisa tiga-tiganya ini ya. Profesi adalah segala sesuatu yang dilakukan. Ingat, profesi adalah segala sesuatu yang dilakukan membutuhkan keterampilan. Artinya profesi itu tidak karena tidak ada pekerjaan lain. Itu bukan profesi. Seorang tukang batu akan dikatakan dia berprofesi sebagai tukang batu karena tidak semua orang bisa memasang batu. Ya, tidak semua orang bisa mencampur semen dan pasir. Ada keahlian khusus, itu dibilang namanya profesi.
Kalau profesionalitas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya dibarengi dengan keterampilan, skill, terus ilmu pengetahuan, jiwa kreativitas, semua bergabung dalam situ. Makanya orang dikatakan ketika dia mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan hasil yang membuat orang kagum, maka dia dikatakan dia seorang profesional. Contoh seorang pesulap. Seorang pesulap ketika dia bisa membuat panggung menjadi heboh, maka dia dikatakan wah luar biasa. Sama juga seorang guru, ketika guru berhasil memanage kelas dengan baik, seorang guru berhasil mendapatkan penghargaan atau stigma yang baik di teman sejawat, di mata peserta didik, maka dia akan mendapat gelar seorang guru yang profesional. Dan apa yang profesionalitas? Profesionalitas adalah kemampuan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari apa yang dia kerjakan. Ada juga orang yang punya keterampilan, mempunyai skill, mempunyai ide kreativitas, tapi dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karena kembali lagi itu merupakan suatu pembiasaan. Ada seperti itu ya. Oke, mencegah masalah yang selanjutnya, kepemimpinan dan organisasi. Dengan memiliki keterampilan, orang akan mudah menjadi seorang pemimpin dan mengelola sebuah organisasi. Seorang guru pun bisa seperti itu. Guru merupakan pemimpin ketika dia berada di dalam kelas. Dia adalah pemimpin bagi peserta didiknya. Seperti itu, ya. Mengorganisasi itu intinya kan memanage. Manage itu ada 4: planning, pelaksanaan, organisasi atau pengontrol, dan termasuk evaluasi. Dalam sebuah kelas juga kita lakukan hal itu. Jadi keterampilan itu menghasilkan sebuah jiwa kepemimpinan dan kemampuan manage organisasi. Keterampilan juga diperlukan untuk ketekunan dan juga motivasi. Dengan terampil akan menumbuhkan jiwa tekun di dalam melaksanakan pekerjaannya dan juga termotivasi. Tekun itu artinya tidak mudah menyerah. Motivasi itu artinya dia mempunyai tujuan sendiri, mempunyai tujuan-tujuan yang terlintas di benaknya. Tahan di bawah tekanan. Orang yang mempunyai keterampilan biasanya dia akan mudah menempatkan dirinya dalam kondisi apapun, dalam tekanan apapun. Seorang guru ketika dia mempunyai keterampilan begini, tahan di bawah tekanan, artinya keterampilan bisa menahan dirinya di bawah tekanan pekerjaan, di bawah tekanan peserta didiknya, di bawah tekanan lingkungannya, dia akan mudah mencari jalan keluar. Dia tidak akan berhenti dengan mudah, dan dia bisa menempatkan emosinya pada tempatnya. Yang menjadi masalah sekarang kan kebanyakan guru itu tidak bisa menempatkan emosinya dengan benar. Baru terpancing sedikit kekerasan sudah terjadi. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Jadi guru itu tidak ada kata istilah wah saya sudah luar biasa memperbaiki dia tapi dia tidak berubah. Tidak ada. Intinya guru tidak boleh kehabisan cara untuk menghadapi peserta didik. Terus kepercayaan diri. Keterampilan juga itu menumbuhkan sikap percaya diri yang baik. Orang kalau sudah percaya diri yang baik, pekerjaan akan menghasilkan yang baik juga. 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Jadi ini berkaitan dengan pembahasan apa sih korelasinya seorang guru yang terampil dengan hasil belajar atau tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Sebelum kita masuk ke poin pertama, saya jelaskan dulu bahwa dengan keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang guru itu, dia akan menghasilkan beberapa hal, ya, terutama akan menghasilkan sebuah hasil didikan yang bisa memenuhi persyaratan dan standar dikatakan berhasil. Standar dikatakan berhasil umpama ya tolak ukurnya adalah rata-rata peserta didiknya mempunyai emosional yang baik,
kedewasaan yang baik, kemampuan menyelesaikan masalah yang baik, kemampuan berbagi yang baik. Itu merupakan standar keberhasilan. Atau rata-rata peserta didik mempunyai nilai-nilai akademik yang bagus, matematika bagus, ekonomi bagus, sejarah bagus, biologi bagus, dan lain-lain. Jadi keterkaitan dari keterampilan dasar mengajar ini itu akan berbanding lurus jika dia melaksanakan sesuai dengan aturan atau program serta wacana yang dikeluarkan oleh lembaga tempat dia bekerja atau mengajar. Ya, baik, kita mulai pertama, keterampilan bertanya. Apa sih keterampilan bertanya itu? Bertanya adalah bahasa verbal untuk meminta respon siswa baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa yang terstruktur oleh berbagai kondisi selama kegiatan belajar berlangsung. Jadi begini. Jadi keterampilan bertanya itu maksudnya lontaran bahasa secara verbal maupun meminta respon kepada peserta didik berupa pengetahuan atau pendapat atau hanya sekedar untuk mengambil kembali perhatian peserta didik yang sudah berubah atau sudah buyar. Ya. Jadi keterampilan bertanya di sini bukan serta-merta hanya apa yang dimaksud atau bagaimana, tidak. Tapi kita bisa men-share atau mentransfer pengetahuan dengan cara tertentu atau dengan bahasa verbal secara tidak langsung. Itu adalah keterampilan bertanya. Seorang guru harus bisa menguasai dan melatih dirinya untuk bisa melakukan keterampilan seperti ini. Ini sangat penting dalam pengelolaan kelas. Sangat-sangat krusial dalam pengelolaan kelas. Ketika kelas sudah mulai buyar dan kita bisa memaksimalkan keterampilan ini akan sangat berarti untuk bisa mengembalikan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Nah, kita melihat apa sih tujuan dari bertanya itu? Ya, selain untuk mengembalikan konsentrasi siswa, ternyata bertanya itu satu tujuannya untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Dengan bertanya itu biasanya kalau peserta didik kita tanggap, rasa ingin tahunya akan muncul, ya. Terus merangsang fungsi berpikir. Ketika rasa ingin tahu muncul, otomatis dia akan terstimulus untuk berpikir. Yang selanjutnya mengembangkan keterampilan berpikir, itu masih berkaitannya memfokuskan perhatian siswa. Ini yang tadi. Jadi menimbulkan rasa ingin tahu, terus merangsang fungsi berpikir, otomatis keterampilannya berpikir itu akan berkembang, ya. Beda dengan siswa yang hanya pasif, ya. Terus mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Dengan bertanya juga kita akan mengetahui apa sih yang tidak dipahami dari peserta didik ini, seperti itu, ya. Jadi kita bisa tahu, kita bisa diagnosa apa-apa yang belum mereka pahami. Yang selanjutnya yaitu tujuan bertanya adalah untuk mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. Jadi dengan bertanya juga kita tahu sebenarnya. Contoh, kita mengajarkan tentang keterampilan berbicara yang baik di depan umum, ya. Otomatis keterampilan itu atau tujuan itu akan kita ukur dengan cara bertanya atau mengeluarkan respon atau meminta respon dari peserta didik kita. Otomatis dengan begitu kita sebenarnya memancing sejauh mana sih keberhasilan saya dalam menyampaikan materi ini terhadap peserta didik, ya. Yang selanjutnya yaitu kedua, keterampilan memberikan penguatan. Ini maksudnya memberi penguatan, keterampilan memberi penguatan ini artinya bisa dalam bentuk respons, ya. Kembali lagi bersifat verbal maupun non verbal. Verbal itu artinya secara tidak langsung dan verbal yang secara langsung, ya. Merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik, feedback bagi peserta didik. Jadi dia pada dasarnya adalah bagaimana keterampilan ini berhubungan dengan respon guru terhadap perubahan dari peserta didik itu sendiri. Bisa secara langsung, bisa mau tidak langsung, ya.
Kita melihat teknik pelaksanaannya dulu. Verbal. Teknik pelaksanaan melalui verbal tadi, bersifat verbal itu, satu, bisa melalui pujian, ya. Reinforcement ini atau penguatan ini itu berkaitan dengan cara mengambil atau menanamkan sikap percaya diri terhadap peserta didik. Contoh, dengan pujian. Ketika ada peserta didik kita menunjukkan sesuatu yang baik, yang bagus, pujian itu sangat membuat mereka bersemangat dalam belajar, ya. Kedua, penghargaan. Pujian hampir dekat dengan penghargaan. Penghargaan ini tidak serta-merta atau tidak mesti memberikan hadiah, memberi apa, tidak. Ketika kita mengatakan berikan aplaus untuk jawaban teman kalian, atau mengucapkan terima kasih, jawabannya sudah benar, jawabannya sudah baik, itu merupakan penghargaan. Persetujuan, bisa saja dengan jawaban itu sebenarnya mungkin kurang pas, tapi kita agree atau setuju dengan pertanyaan itu dan menambahkannya. Itu merupakan bentuk-bentuk penguatan. Yang fatal adalah ketika belum tepat atau masih salah. Itu sih sebenarnya biasa-biasa saja, tapi sebagian siswa itu akan merespon dengan kurang baik. Itu akan mematikan semangat belajar siswa. Secara nonverbal, gestur atau gaya, ya. Keterampilan penguatan ini akan nampak, ya. Contoh, ketika peserta didik mendapatkan atau memberikan lagi bentuk keberhasilan yang kita anggap berhasil dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar, bisa saya kita angkatkan tepuk tangan langsung atau respon dengan tanda jempol, ya. Gestur dengan gaya tubuh atau membukukan badan dengan istilah atau menyatakan atau memberikan isyarat bahwa kita sangat menghargainya. Mimik muka atau ekspresi. Wah, ketika kita merasa sumringah atau senyum lebar ketika dia menjawab pertanyaan, ketika dia memberikan respon, itu adalah bentuk penguatan keterampilan juga itu. Kadang ada dosen atau guru yang mukanya kaku banget, susah untuk senyum. Itu nggak boleh, karena kita akan terkesan menjadi guru atau dosen yang galak, ya. Penguatan bisa dengan cara mendekati, nonverbal, ya. Oke, ketika dia menjawab kita mendekat. Mendekat itu artinya bentuk penguatan, penghargaan dalam peserta didik. Sebenarnya begini, kuncinya itu adalah bagaimana guru itu bisa mengkomunikasikan dirinya dengan peserta didik itu. Penguatan dengan sentuhan biasa, ya. Begitu ada peserta didik, saya ingat dulu ketika saya menjawab benar waktu sekolah itu, guru saya mendekat sambil menyapu punggung saya. Ya betul sekali, ya, apa yang dijawab dengan teman kalian. Itu bisa memberikan stigma atau stimulus serta sugesti yang sangat besar terhadap perkembangan peserta didik. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, ya. Bisa jadi umpamanya ketika ada teman atau rekan peserta didik melakukan hal yang baik, kita bikin kebiasaan, umpamanya begitu dia menjawab baik atau begitu guru memberikan respon bahwa itu yang baik, ucapan Allahu Akbar secara bersama-sama. Itu adalah penguatan dan kegiatan yang menyenangkan. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan, sistematis, yang runut untuk menunjukkan adanya korelasi hubungan antara satu dengan yang lain. Yang runut itu maksudnya secara berbekas atau berjejak, ya. Jadi bentuk penyampaian informasi secara lisan dan sistematis. Itu yang dimaksud dengan kegiatan menjelaskan atau keterampilan menjelaskan. Ada guru atau ada dosen yang sebenarnya dia pandai, dia tahu, tapi dia tidak bisa mengutarakan dengan baik. Dia datar, dia hanya bisa mengungkapkan apa yang dia baca dari buku tanpa bisa menghubungkan dengan satu hal dengan hal yang lain. Itu merupakan keterampilan yang harus, ya, yang merupakan wajib. Karena begini, hubungannya keterampilan ini dengan
tingkat keberhasilan kegiatan belajar mengajar sangat besar. Peserta didik akan bisa menerima atau bisa merespon, bisa men-save informasi yang mereka dapat ketika peserta didik itu bisa mengerti dan memahami apa yang kita jelaskan. Kalau secara lisan dan sistematis itu teratur, peserta didik akan mudah, otomatis hasilnya juga akan baik. Tingkat pendidikan atau tingkat intelektualnya juga akan berbanding lurus dengan pengetahuan yang diterima. Kita melihat ada dua komponen dalam keterampilan menjelaskan, yaitu yang satu keterampilan merencanakan. Semua bentuk kegiatan ya otomatis yang tingkat awal adalah merencanakan dalam hal ini adalah bisa bisa mempertebal atau memperkaya wawasan tentang materi yang akan kita bawakan. Bisa juga kita menyiapkan silabus dan LPP yang baik ya. Penyajiannya itu bisa dengan cara dilengkapi dengan alat-alat yang mendukung pembelajaran, papan tulis atau proyektor ya, atau buku-buku yang dilengkapi dengan referensi yang lengkap. Itu bisa masuk dalam bagian penyajian. Penyajian tidak mesti monoton atau bisa dilakukan dengan gaya atau variasi-variasi yang berbeda. Yang jelas inti dari tujuan kita terhadap materi itu bisa tercapaikan oleh peserta didik. Kita lihat dalam penyajian itu yang masuk pertama, variabelnya adalah kejelasan. Yang kita sampaikan itu harus jelas, padat, dan berkesan ya. Penggunaan contoh dan ilustrasi dalam penyajian yang baik, biasanya kita harus menyertakan contoh-contoh dan ilustrasi. Ilustrasi itu adalah gambaran, karena dengan ilustrasi dan gambaran itu akan mudah diingat oleh peserta didik. Pemberian tekanan maksudnya begini, kalau hal-hal yang kita anggap baik atau hal-hal yang kita anggap krusial terhadap materi itu, kita berikan tekanan dalam artian kita mengulanginya dan berusaha untuk menarik perhatian peserta didik di titik itu. Contoh, saya mau membahas tentang penyajian. Nah, saya bisa mengatakan, tolong diperhatikan ya, penyajian adalah bla bla bla, seperti itu. Itu adalah bentuk penguatan pemberian tekanan terhadap materi. Penggunaan balikan atau feedback dalam penyajian juga untuk bisa menstimulus atau menarik perhatian peserta didik ya. Feedback itu kita butuhkan dengan cara ya tadi, yang pertama adalah keterampilan bertanya. Keempat, keterampilan melakukan variasi. Masih ingat dengan kata variasi ketika kita berlomba gerak jalan dulu waktu SD atau SMP ya? Variasi barisan ya. Variasi itu adalah bentuk atau cara yang beda ya. Dalam hal belajar mengajar, variasi dapat diartikan perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam konteks ini, variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja atau secara spontan yang dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian peserta didik selama pelajaran berlangsung. Jadi begini, variasi yang dimaksud ini adalah kegiatan spontan ya. Bisa saja umpamanya dalam keadaan KBM, kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik mulai buyar atau tidak konsentrasi lagi. Nah, secara spontan mungkin kita bisa menumbuhkan gelagak-gelagak yang bisa menarik perhatian dia, menarik tanda cawa mereka, sehingga mereka bisa kembali fokus terhadap apa yang kita inginkan ya. Mungkin dengan gerak-gerakan yang membuat lucu seperti itu, gerakan-gerakan yang fresh, sehingga mereka bisa kembali fokus ya. Jadi intinya adalah perubahan dalam proses interaksi selama belajar mengajar. Jadi perubahan sikap dalam proses belajar mengajar ya. Pengaplikasiannya contohnya seperti ini. 1. Penggunaan variasi suara, teacher voice. Biasa
kemampuan seseorang untuk mengolah vokalnya itu sangat penting juga dalam mengambil atau menguasai manajemen kelas. Ketika kita bisa merubah suara kita menjadi terdengar berwibawakah atau terdengar lucu, itu akan menarik perhatian peserta didik ya. Salah satu keterampilan yang langka dimiliki, tapi ketika kita bisa melakukannya itu merupakan suatu tanda bahwa kita mempunyai keterampilan lebih dari kebanyakan guru yang lain. Kedua, pengusahaan perhatian siswa atau focusing. Focusing di sini bisa dilakukan dengan cara yang tadi, umpama kita melakukan gerakan-gerakan lucu, kita melakukan gerakan-gerakan yang kita sudah sepakati. Umpama ketika saya mengetuk meja, tak berarti kita harus bertepuk tangan 3 kali, seumpama kan. Ada kesepakatan yang sudah kita perbuatkan. Itu bentuk variasinya. Kesenyapan atau kebiasaan guru, teacher silence. Dalam prakteknya melakukan variasi juga bisa dengan cara teacher silence. Begitu kita melihat kelas sudah tidak kondusif, kita langsung diam, stuck, diam dan menatap kosong ke peserta didik. Biasanya orang akan saling peserta didik itu akan mulai saling menatap, ada apa sih seperti itu. Jadi kita diam dan menatap saja ya. Yang terakhir adalah contact and movement. Jadi kontak pandangan dan gerak. Jadi ketika kita melihat peserta didik yang ribut, yang goyang, yang banyak gerak-geriknya, kita belum bisa melakukan dengan kontak mata. Kita tatap dia, tatap mata saya, seperti itu ya. Atau bisa juga dengan gesture atau gerakan tubuh. Bisa juga termasuk dalam ekspresi wajah, itu ya, sudah umum semua itu ya. Pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru, teacher movement. Maksudnya begini. Posisi guru juga itu bisa mengambil perhatian peserta didik. Contoh, kita sementara mengajar melihat sesuatu yang tidak kondusif, tiba-tiba kita datang langsung duduk di sampingnya. Itu yang dimaksud teacher movement. Kedua, yang terakhir, melakukan variasi juga bisa dalam bentuk variasi penggunaan media dan alat pengajaran. Ya, ini terkadang juga merupakan suatu teknik ya, menggunakan media dengan cara bervariasi itu bisa jadi menarik peserta didik. Contoh, kita melakukan menggunakan proyektor yang hanya dihubungkan dengan handphone, itu kan luar biasa ya. Selanjutnya, yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang dimaksud dengan keterampilan ini adalah set induction ya, atau usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses KBM untuk menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari ya. Jadi set induction adalah suatu set kegiatan yang bertujuan untuk mengambil fokus peserta didik. Dalam membuka pelajaran kita melihat ada beberapa kriteria atau beberapa variabel yang bisa diperhatikan. Pertama, menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa ini bisa dengan cara mengatakan bahwa materi ini sangat penting atau materi ini sangat bagus, materi ini sangat baik. Terus menimbulkan motivasi. Bagaimana cara kita menarik perhatian dan motivasi peserta didik dengan materi yang akan kita bawa? Bisa saja bahwa kita mengatakan materi ini sangat baik untuk kalian pahami dan praktekkan di kehidupan kalian. Memberi acuan melalui berbagai usaha. Memberi acuan begini maksudnya. Acuan di sini dengan kata lain petunjuk ya, bahwa dengan materi ini kegiatannya atau prosesnya akan seperti ini. Semakin menarik kita mengarahkannya, semakin baik kita membuka pelajaran. Yang berikutnya adalah menumbuhkan keterkaitan antar materi. Ini bisa terjadi ketika wawasan atau pengetahuan seorang guru itu besar terhadap materi yang akan dia bawakan. Ketika dia bisa menghubungkan materi-materi dengan materi yang lain, itu akan menimbulkan keterkaitan yang tinggi. Kembali lagi di keterampilan bertanya, itu adalah kunci paling baik untuk mengelola kelas. Yang masuk ke dalam yang berikutnya, B, menutup pelajaran. Apa sih yang masuk dalam itu? Merangkum pelajaran ya. Sebelum kita menutup pelajaran ya, sebaiknya seorang guru itu memberikan apa sih kesimpulan dari sebuah pertemuan kita hari ini.
menyampaikan rencana pelajaran berikutnya. Maksudnya begini, sebelum kita kelas dibubarkan, sebaiknya atau ada baiknya seorang guru itu menyampaikan rencana pertemuan ke depan. Anak-anak sekalian, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang ini. Semakin menarik, semakin baik kita menyampaikan hal itu akan menumbuhkan rasa pengen atau rasa kapan sih atau secepat mungkin masuk lagi Pak itu, Bapak guru itu atau dosen itu, seperti itu. Bangkitkan minat seperti yang tadi ya, memberikan tugas ya. Salah satu bentuk atau mencari atau memberi mengambil respon yang baik terhadap peserta didik melalui terhadap materi kita itu adalah salah satunya dengan cara memberi tugas. Nah, saya memberi tugas dalam bentuk resume karena saya anggap lebih baik. Dengan resume kalian akan membaca, melihat, dan menulis. Jadi ada tiga hal yang kalian lakukan dalam satu tugas. Beda hal kalau umpama diketik dalam bentuk makalah, itu hanya paling copy paste, nggak sempat dibaca, seperti itu ya. Selanjutnya keterampilan yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas, bersifat preventif dan represif. Suasana belajar yang baik sangat menunjang efektivitas dan penyampaian tujuan pembelajaran. Betul ya. Kondisi kelas yang baik, kondisi kegiatan belajar yang baik itu akan sangat membantu tingkat efektivitas dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kalau gaduh, susah untuk bisa fokus terhadap pelajaran. Guru harus berfungsi sebagai seorang manajer yang baik dalam kelas. Kembali lagi, manajer itu adalah seorang yang mengendalikan, seorang yang memanage ya, mengatur dalam kelas. Hal ini berarti bahwa guru harus terampil menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ya, kembali lagi keterampilannya sangat dibutuhkan, serta mampu menjaga dan mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Kalau kondisi belajar sudah mulai gaduh, ya dia harus bisa atau mempunyai keterampilan khusus untuk bisa mengelola kelas itu. Bersifat preventif itu artinya ketika kita melihat gejala-gejala sudah mulai gaduh, ya kita lakukan pencegahan. Dan represif itu ketika sudah terlanjur terjadi, kita sebaik mungkin bisa mengendalikannya dengan baik. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai satu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih secara bersikap positif. Maksudnya begini, dengan keterampilan kita membimbing diskusi kelompok kecil, dalam kelompok itu kan kita ada kebiasaan atau ada kegiatan yang mengharuskan dia bekerja sama, dia bisa berpikir dan berinteraksi dengan peserta didik yang lainnya. Keterampilan kita adalah kita bisa mengarahkan mereka untuk bisa bekerja sama dan bersosialisasi dalam mengerjakan atau memecahkan sebuah permasalahan yang kita jadikan bahan dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan yang ada di dalamnya ini yang termasuk yang pertama itu keterampilan pendekatan secara pribadi. Karena kelompoknya kecil, otomatis kita membutuhkan keterampilan pendekatan secara pribadi. Face to face, person to person, itu adalah bentuk-bentuk keterampilan secara pribadi. Keterampilan mengorganisasi, walaupun bersifat kecil ya, kelompok-kelompok kecil, tapi kalau kita tidak bisa memanage dan mengorganisasi, itu akan sangat susah mengendalikan kelompok-kelompok belajar tersebut. Keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, nah itu juga sangat penting dikarenakan dengan keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan KBM, kita akan mempunyai tujuan dan fokus terhadap apa yang kita akan tampilkan. Selanjutnya keterampilan membimbing dan memudahkan pelajaran. Dalam kelompok, semakin terampil kita membimbing dan memudahkan pembelajaran, itu akan membuat kelompok itu semakin semangat dan fokus dalam melakukan kegiatannya. Keterampilan yang berikutnya yang berkaitan dengan keterampilan mengajar kelompok kecil ini adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Semua ini berkaitan dengan bagaimana kita memanage kelas saat membuka dan menutup pembelajaran. Baik, yang bagian B adalah seni. Pengertian seni secara umum, Ki Hajar Dewantara mengatakan seni adalah sebuah kegiatan atau segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Karena skop ini haur, seni adalah segala usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Sedangkan Dr. Andus Popo Iskandar, seni adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam bentuk kesadaran hidup bermasyarakat dalam kita. Jadi sebenarnya seni itu adalah keindahan yang kita lakukan, ya. Itu intinya sebenarnya. Seni dalam mengajar, teaching is an art. Mengajar adalah sebuah seni. Alexandra Levy mengatakan, the art of teaching comes from failing. The art of teaching is something that comes from inside a specialty of person. Pemaknanya, seni mengajar ditemukan dalam kegagalan, ya, from failing, ya. Dan seni mengajar lahir dari pribadi guru yang spesial, type of person, ya, special type of person, special type. Jadi seni mengajar itu merupakan hal-hal yang spesial dari seorang guru. Tujuan seni dalam mengajar yaitu yang pertama, membuat KBM menarik. Semakin terampil kita dalam menjadi seorang pendidik, artinya nilai seni, nilai keindahan kita itu akan semakin baik. Membuat kegiatan belajar mengajar semakin baik untuk membutuhkan keindahan, membutuhkan seni. Mengkomunikasikan respon di kelas juga membutuhkan keterampilan seni. Membantu mengapresiasikan dirinya melalui materi juga membutuhkan seni. Mengarah pada hasil yang itu semua membutuhkan seni. Itu adalah tujuan-tujuan seni dalam mengajar. Jadi segala bentuk keindahan atau keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu adalah dasarnya dari seni yang dilengkapi dengan keterampilan. Ingat, guru atau mengajar itu bukan merupakan suatu kegiatan, ya, tapi itu merupakan seni atau teaching is an art, ya. Mengajar adalah sebuah seni. Dikatakan seni itu artinya ada keindahan, ada unsur-unsur yang menyenangkan dalam mengajar. Kalau kita merasa pekerjaan sebagai seorang guru merupakan tekanan, kita akan susah untuk mengembangkan diri kita dan menghasilkan nilai atau output yang baik. Unsur seni dalam mengajar. Seni mengelola kata, art of speaking atau communication. Kemampuan dalam mengelola kata, ya, itu adalah bentuk seni yang paling baik. Orang ketika kita melihat keterampilan seni berbicara dari Gubernur DKI Jakarta, siapa? Pak Anies, ya. Itu adalah bentuk seni mengelola kata yang sangat amazing, luar biasa. Yang berikutnya adalah seni mengelola perbedaan, diversity management. Dalam mendidik, dalam mengelola kelas, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM itu perbedaan pasti ada. Diversity management itu sangat diperlukan untuk bisa mengelola ini. Semakin kita menyentuh hal itu dengan indah, dengan baik, itu akan menimbulkan atau efek yang sangat luar biasa, ya. Beda hal kalau kita hanya menggertak, menaikkan suara, itu tidak maksimal hasilnya. Seni mengelola lingkungan kelas, classroom management. Dalam mengelola kelas juga sudah sangat penting namanya seni. Karena dengan seni itu kita bisa melakukan kegiatan menjadi lebih bermakna, ya, terutama dalam pengelolaan kelas. Yang terakhir, mengelola konflik manajemen. Maksudnya bukan pertengkaran. Konflik ini artinya respon-respon yang timbul saat pembelajaran berlangsung. Itulah unsur-unsur seni dalam mengajar. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dan like, ya. Semoga channel ini tetap yang terbaik untuk kalian. Dari saya cukup sekian. Saya berharap adik-adik sekalian tetap sukses dan selalu dimudahkan dalam segala kegiatannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.